Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatakanlah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadat di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian, kelahiran kembali, dan berkat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes tampil di sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari raya yang besar ini cukup memberi warna kepada gereja, khususnya gereja Katolik dan khususnya untuk semua orang. Kenapa? Karena dalam bacaan yang pertama dikisahkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir. Dialah yang menyiapkan penyelamat dari kitab Yesaya. Kemudian surat dari Paulus kepada Titus menegaskan bahwa kita dicintai Allah, bahkan kita sudah disiapkan tempat nanti sesudah pengembaraan kita di dunia. Tempat itu adalah surga kerajaan Allah. Bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan mencintai kita. Apapun kita, banyak dosa atau sedikit dosa, banyak salah, tidak masalah bagi Tuhan. Semuanya dipanggil untuk masuk dalam kerajaan Allah. Semuanya. Sedangkan di Injil diperkenalkan siapa penyelamat itu. Dan itu ditandai dengan satu hal, yaitu kesaksian Yohanes. Tidak semua orang bisa melihat Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan juga tidak semua orang bisa mendengar dari suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi." Yohanes Pembaptislah yang memang disiapkan untuk memberi kesaksian itu, dan kesaksian itu harus ditebus atau dialami oleh Yohanes, yaitu kematian, yaitu kepalanya dipenggal. Tapi dilakukan oleh Yohanes. Maka dua sisi. Yang pertama, kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa dia bisa melihat pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Burung merpati turun, itu lambang Roh Kudus. Juga suara yang dari langit. Nah, maka seolah-olah ini dalam bahasa Jawa terkenal, tumbuh oleh tutup. Apa yang dirasakan, dialami oleh Santo Yohanes Pembaptis ternyata diberi terang dari Allah. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi sudah klop pas pada pribadi Yesus, saatnya tepat, yaitu saat dia dibaptis. Saudara sekasih, satu kesaksian lagi dari Yohanes bahwa aku tidak layak membuka sepatunya, membuka sandalnya, gak layak saya. Dia adalah nanti yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saya, Yohanes mengatakan, saya membaptis dengan air. Roh Kudus dan api. Yang pertama bahwa Roh Kudus itu menjadi, ya mau tidak mau ini ciri khas Allah. Hanya Allah yang punya Roh Kudus. Kita ingat Tritunggal Maha Kudus. Salah satu dari ketiga adalah Roh Kudus. Jadi yang punya Roh Kudus itu Allah. Jadi Allah sendiri yang akan membaptis kita semua. Sekarang ini pun kita sudah dihembusi oleh Roh Kudus. Tidak main-main, ini dari Allah sendiri yang Maha Kuasa. Kita hanya ciptaannya. Lambang Roh Kudus. Kemudian nanti akan dibaptis dengan api. Api itu kalau dalam dunia ilmu alam ini, api adalah membuat semua menjadi cair dan bisa memisahkan mana itu emas,
mana itu besi, mana itu tembaga, mana itu logam-logam lain. Dimurnikan dengan api. Maka dari permenungan orang-orang Kristiani, kalau belum menjadi Kristiani, merasakan sengsara, merasakan tanda petik salib, belum menjadi murni. Jadi kalau jenengan masih jadi Katolik, isi happy-happy, tunggu nanti ada peranan api di dalamnya membuat kita menjadi murni. Ini iman sejati. Jadi iman itu nanti dimurnikan dengan api atau kesengsaraan. Bagi yang belum pernah sengsara, belum pernah mengalami sesuatu yang menyakitkan, belum kelihatan apakah kita orang punya iman atau tidak. Maka Roh Kudus itu yang mengawali kita sampai nanti akhirnya masuk ke dalam kerajaan Allah, dan itu pasti. Yang kedua, dalam perjalanan di dunia ini, yang namanya dunia adalah tempat kita digodok, kita mengalami yang senang dan yang baik. Tapi kalau belum mengalami pemanasan yang menyakitkan dengan api, belum kelihatan ini punya iman yang kuat, baik atau tidak. Tunggu. Kalau sudah ada pengalaman sengsara yang begitu persis kepada sama dengan Yesus, ya, di mana-mana dihina, di mana-mana dicaci maki, disalah-salahkan, karena kita murid Yesus. Nah, itu bukti bahwa sudah terbukti bahwa iman sudah dimurnikan. Untuk itu kekuatan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita berterima kasih. Yesus tidak meninggalkan kita. Sekarang ini Yesus ada, cuma tidak kelihatan, dan ini membuat orang beriman sering ragu-ragu. Ini Yesus ini ada atau tidak? Jawabnya cuma satu, percaya atau tidak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bersama-sama kita berdiri, kita mohon kekuatan iman.